Sidang salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh ini Allah catat sebagai sebuah amal kebajikan yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang penting sekali kita renungkan dalam pelaksanaan sholat. Ayat itu berbunyi, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Ayat ini artinya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang akan mewarisi surga itu adalah orang-orang yang menjaga pelaksanaan sholatnya. Kenapa ini penting untuk kita jelaskan? Di tengah gempuran ilmu melalui jaringan sosial, ya, itu kadangkala apa? Malah melahirkan apa? Kita tidak menjaga pelaksanaan sholat sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Kita sibuk untuk mengunggulkan pendapat orang yang kita ambil ilmunya. Ya. Ilmu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud menjaga di sini ya, dalam 3 dimensi. Menjaga waktunya, waktu pelaksanaan sholatnya, ya, menjaga ketentuan hukumnya untuk selalu diperhatikan, untuk selalu. Yang kedua, menjaga pelaksanaannya. Ya. Jadi orang yang menjaga sholatnya itu tidak cuma cukup dengan datang menjaga waktu pelaksanaan sholat, datang ke masjid, tapi kemudian tidak disertai dengan ilmu dalam pelaksanaan sholat. Maka apa? Harus pelaksanaannya itu sebagaimana dituntunkan oleh baginda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Untung Rasul bilangnya "Shallu kama ra'aitumuni." Rasul tidak bilang "Shallu ka sholati." Kalau Nabi bersabda "Shallu ka sholati," sholatlah kalian seperti persis kayak sholatku, udah nggak ada umat yang sanggup. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat, gerakannya. Yang ketiga adalah menjaga sikap dan perilaku kita setelah sholat. Karena apa? Karena syariat Allah secara keseluruhan itu tujuannya adalah membentuk sikap. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi tutur katanya tidak terbentuk melalui sholatnya, hakikatnya sholatnya belum berhasil. Makanya Allah menggarisbawahi dalam firman-Nya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu artinya apa? Harus jaga betul sikap kita setelah melaksanakan kewajiban sholat.
Nah, kalau sholat kita jaga dalam 3 dimensi tadi, barulah nanti sholat akan bisa memberikan perlindungan sama kita. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ini ungkapan sholat nanti di akhirat. Ya, Nabi membahasakannya bahasa sholat. Kata sholat nanti di hari kemudian, hafidhakallah kama hafidtani. Allah akan menjagamu, Allah akan menyayangimu, Allah akan peduli sama kamu sebagaimana engkau menjaga aku. Ya, maka kalau kita peduli menjaga sholat, peduli menyertai ibadah sholat kita dengan ilmu, nanti perhatian Allah sama kita juga. Nah, dalam kesempatan yang kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang rukun sholat, karena menjaga pelaksanaan sholat itu menjaga syarat, rukun, sunnah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat yang sekarang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hanya karena apa? Mereka mengatakan Rasul tidak melakukan. Gampang sekali kita mengatakan Rasul tidak melakukan. Padahal kadang-kala apa? Rasul sudah mencontohkan dengan kata-kata. Ya. Ulama kemudian menjelaskan apa saja sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat itu banyak. Dalam sebuah buku diungkapkan sunnah sholat itu ratusan yang didasari oleh penjelasan Nabi, baik secara direct langsung bahasannya, kata-katanya, atau ada yang difahami dari hadis Nabi kemudian diterapkan oleh para ulama sahabat dan turun-temurun diikuti oleh. Contoh, saya kasih contoh. Setelah sholat itu disunahkan kita ada yang berpendapat disunahkan imamnya itu menghadap ke jamaah. Ada yang berpendapat menghadapnya ke arah sebelah kanan. Bukan menghadap, tapi menghadapnya ke sana, ke sebelah kanan dari jamaah. Ini tidak akan kita temukan hadisnya secara langsung. Tapi kenapa ulama banyak yang mensunahkan menghadapnya tidak langsung menghadap ke makmum, tapi menghadapnya ke sebelah kanan, ngasih pundak. Itu tidak direct penjelasannya, Pak. Jangan dibilang oh Rasul tidak begitu. Kata siapa? Anda aja nggak paham. Sahabat itu Pak, kalau mau sholat berjamaah dengan Nabi itu apa Pak? Apa namanya? Dorong-dorongan, tarik-tarikan untuk berada di saf pertama. Sebelah mana Pak? Sebelah kanan. Sebelah kiri mah enggak. Yang dimaksud ya, mereka akan tarik-tarikan itu sebelah kanan sahabat Nabi. Sejarahnya seperti itu. Kenapa? Karena Nabi itu Pak, kalau sholat bisa dia melihat sahabatnya kalau sudah zikir. Kenapa? Berpalingnya ke sebelah kanan. Itu enggak disebutin. Ente berpaling ke sebelah kanan lah, enggak. Akhirnya banyak orang zaman sekarang sok-sok ulama ahli hadis mengatakan apa? Nabi tidak melakukan. Ente yang nggak paham.
Sejarahnya kenapa sahabat sampai hampir bunuh-bunuhan untuk berada di sebelah kanan itu kenapa? Karena mereka pengen dilihat oleh Nabi. Karena pandangan Rasul itu akan mendatangkan ampunan Allah. Beda kalau pandangan kita Pak. Enggak menggugurkan dosa. Pandangannya Rasul itu seneng. Kalau sahabat itu kalau udah dilihat oleh Rasul seneng banget. Apalagi dilihat dalam sholat. Kenapa? Karena semua yang menyaksikan kita di dalam sholat seperti ayat yang tadi dibaca, masyhuda, akan disaksikan, dipersaksikan. Aqimis sholata, inna sholata, apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Disaksikan. Makanya apa? Oh senang banget kalau dilihat oleh Nabi. Makanya mereka apa? Tarik-tarikan tuh Pak saf pertama. Enggak kayak kita sekarang. Demennya di belakang nyandar. Yang demennya kan kalau sholat Jumat nyari pojok mana gitu. Padahal mah dulu sahabat Nabi itu tarik-tarik. Kenapa alasannya? Itu tadi karena disaksikan oleh Nabi. Itu sunnahnya Nabi itu tidak direct, itu dipahami oleh sahabat, dipahami oleh ulama. Oh iya, ternyata sebabnya ini. Makanya kemudian mereka memilih mensunahkannya. Tidak salah sunnahnya kalau ada yang langsung berpaling ke jamaah, ke makmum, imamnya enggak salah. Tapi ada juga yang lebih istimewa berpalingnya. Makanya ulama Syafi'iyah itu rata-rata berpalingnya ke sebelah kanan, Pak. Enggak full. Habis sholat langsung begini. Habis sholat biasanya istighfar. Nanti di kalimat Allahumma antas salam baru mereka berpaling ke sebelah kanan. Tapi tidak salah kalau ada imam yang apa? Yang berpalingnya full langsung berhadapan. Enggak salah. Karena itu memang apa? Tidak penjelasan mutlak dari Nabi. Itu adalah difahami oleh para sahabat. Dan turun-temurun diwariskan ilmunya. Namanya sejarah nih, asbabul wurud. Maka kita langsung saja. Sehingga banyak sekali sunnah-sunnah sholat. Ada satu kita mengatakan ada 150 lebih hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Dalam pelaksanaan sholat. Ya. Banyaknya hal-hal yang disunahkan itu akan apa? Menyempurnakan pelaksanaan sholat kalau kita laksanakan dengan baik. Yang akan kita bahas pertama adalah hal-hal yang disunahkan sebelum. Karena seluruh sunnah-sunnah itu oleh para ulama diklasifikasi menjadi 3. Ada sunnah sholat sebelum pelaksanaan. Ada sunnah sholat ketika pelaksanaan. Ada sunnah sholat setelah pelaksanaan, setelah salam. Assalamualaikum, baru sunnahnya ini berjalan. Yang sekarang banyak dihebohkan. Ikutin kagak, dihebohin doang. Enggak boleh zikir dengan suara keras, pret dalam hati. Itu bid'ah. Ya, siapa bid'ah? Ente membid'ahkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Enggak boleh doa berjamaah. Karena Nabi enggak pernah melakukan. Itu siapa? Nabi menganjurkan kok. Gitu. Untuk salah satu di antara kita berdoa, yang lainnya ngaminin. Kan namanya doa berjamaah. Gitu. Nah, untuk agar supaya kita jelas clear, maka apa? Duduk persoalannya, ikutilah ulama dalam memahami hadis-hadis Nabi. Enggak bisa zaman sekarang kita bilang, kita kembali ke Al-Quran sama hadis Nabi. Udah kita baca ada dari surah Sahih Bukhari.
Bukhari itu cuman kepentingannya menetapkan hadis. Tentang bahasan hadis dia enggak angkat. Dia seakan-akan itu bukan fak saya. Makanya Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Padahal dia yang mengumpulkan hadis, Pak. Kenapa kita kalau begitu kenapa Imam Bukhari harus enggak ngikutin hadis langsung? Enggak. Karena ada poin-poin yang dia tidak ahli dalam memahami hadis. Karena untuk memahami sebuah hadis, selain mustalahul hadisnya, aspek hukumnya itu banyak lagi perangkap-perangkap ilmu yang kebetulan tidak dikuasai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya Imam ahli hadis itu rata-rata apa? Ngikut ke mazhab, ke ulama yang lebih senior di atasnya dalam persoalan hukum. Kita langsung saja. Apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah dan disunahkan oleh Allah sebelum pelaksanaan sholat? Yang pertama apa? Kita harus jaga kebersihan. Jaga penampilan. Sampai-sampai Rasul memesankan apa? Banallahu al-islama ala an-nadhafah wa la yadkhulul jannata illa man kana nazifun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Allah membangun syariat Islam itu di atas dasar kebersihan. Salat kita disuruh bersih kan? Zakat, harta disuruh dibersihin. Zakat itu kan hakikatnya apa? Membersihkan harta yang kita sisahkan. Makanya Nabi nggak mau menerima zakat, Pak. Kenapa? Karena itu sebenarnya apa? Deterjen kotor, pembersih. Makanya Nabi bilang aku nggak mau. Aku dan keluargaku enggak nerima zakat. Ya, kalau kita mah di alam sekarang malah berebut. Pengen zakat orang. Padahal itu apa? Orang Nabi enggak. Bukan berarti kita enggak boleh. Nabi lebih mu'afa, lebih tidak sesuai dengan kejiwaannya sebagai Rasul untuk menerima. Makanya Nabi yang diterima apa? Hadiah, Pak. Hadiah. Makanya haram hukumnya keluarga Nabi dan Nabi menerima zakat. Jadi jaga kebersihan. Apa saja yang harus dijaga kebersihannya? Satu, ya. Jagalah kebersihan diri, ya. Satu, penampilan. Kita harus jaga kebersihan. Harus apa? Satu, kata Nabi, bersiwak. Makanya kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu. Kalau tidak karena memberatkan umatku kalau disyariatkan oleh Allah. Kalau aku wajibkan nih, seandainya tidak memberatkan, aku wajibkan umatku untuk membersihkan mulut setiap kali mau sholat. Sikat gigi, siwak. Itu ya. Sunahkan. Siwak, sikat gigi. Kalau kita sudah nggak punya siwak, ya udah sikat gigi aja, udah itu dapat sunnahnya sudah. Sampai-sampai para ulama itu dalam kitab mereka sangat ekstrim untuk mendapatkan sunnah. Kalau seandainya Anda nggak ada siwak, nggak ada bros gigi, nggak ada pasta, maka apa? Ada secari kain
Anda untuk membersihkan gusi dan gigi itu ente pakai supaya mendapatkan sunnahnya. Tapi kan zaman sekarang masa iya gak punya. Begitu, masa iya gak punya. Itu cuma apa? Penjelasan yang ekstrim dari para ulama untuk mendapatkan sunnah ini. Seandainya gak punya, kan ekstrim itu. Makanya ada kemudian sebagian orang kadang-kala cuman ini jangan dipraktekin. Ini orang salah paham. Akhirnya apa? Ininya yang dibuat siwak. Ini salah paham. Penjelasan maksudnya masa iya sih nggak punya? Kapan siwak itu yang bagus dipakai? Saya memilih ketika wudu. Karena tidak ada dampak apa? Tidak ada dampak yang lain. Kalau kita pakai saat kita mau sholat, Pak, siwak itu. Ya, siwak itu. Kadang-kala kita naruhnya kemana? Dilihat sama orang. Ya Allah, menjijikkan itu. Secara penampilan, Pak. Kalau bisa masukin kantong supaya nggak nampak ujungnya, Pak. Bisa, bagus. Makanya hadis tadi saya ungkapkan dua-dua riwayatnya. Kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Setiap kali mau salat aku anjurkan. Penerapannya di mana? Inda kulli wudu. Setiap kali wudu. Ya, karena ada dua hadis tuh. Ada inda kulli shalah, umum salat. Kan wudu juga mau sholat kan? Karena wudu itu adalah rukun sholat. Kemudian setelah itu apa? Disunahkan udah ambil air wudu dari rumah. Kenapa, Pak? Kenapa nggak di masjid? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa nggak di masjid? Semua karunia Allah kalau kita gunakan untuk mensupport pelaksanaan sholat itu ada nilainya di mata Allah. Air rumah kita yang kita pakai untuk itu ada, Pak. Jangan dikira biasa-biasa aja. Bahkan langkah kita aja itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apalagi air yang kita pakai untuk berwudu akan dia menjadi saksi. Biar kita gunakan karunia Allah untuk mendukung kita melaksanakan. Jangan di masjid aja. Beda, Pak, beda pernyataan. Karena nanti ada support ibadah yang lain yang harusnya dilakukan setelah kita wudu. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Jadi apa? Kalau bisa wudu dari rumah. Sunahkan tuh. Nabi kan dulu kalau mau sholat diambilin air wudunya oleh sahabat. Kemudian dulu pakai kayak kendi gitu, Pak. Dituangin. Nabi itu sangat sederhana kalau wudu, Pak. Wudunya itu cuma 2 kali genggaman ini kalau diukur airnya tuh. Nggak ada sebotol aqua besar, Pak, buat wudu. Kalau kita kan subhanallah. Maka apa? Disunahkan hemat menggunakan air. Kalau buka keran itu jangan gede-gede. Ngapain? Kita kadang-kala pol gitu. Padahal kan pelan aja juga sama. Sehingga kalau Anda begini kan yang terbuang itu nggak terlalu banyak. Kalau pol kan selah antara Anda lagi kumur-kumur tangan dengan yang jatuh lebih banyak kan yang jatuh. Iya kan? Hemat. Makanya Nabi itu hemat, Pak, mencontohkan. Rasulullah itu hemat dalam segala hal. Menggunakan air itu cuma segini, Pak. Untuk mandi besar saja Nabi itu cuma 1 ember. Jangan bilang di zaman dulu kan nggak ada air, Pak. Kalau kami kan banyak.
Iya betul, di zaman Nabi nggak ada. Tapi Nabi mencontohkan kita hemat menggunakan air. Jangan sampai terjadi krisis air bersih. Seperti yang dialami oleh beberapa negara sekarang di Afrika. Sama kita juga udah krisis air bersih sebenarnya. Kita buang-buangin aja tuh. Kita nggak merasa tuh, nggak dimanfaatkan air bersih karunia Allah. Kenapa? Karena kita tidak hemat dalam berwudu. Nah, yuk kita hemat. Buka keran, jangan usah pol-pol. Ini mah teknik doang supaya hemat menggunakan air. Jangan baru berasa kayaknya wudunya sah tuh kalau udah pol. Itu nggak ada itu, nggak ada sunnahnya itu. Sahnya wudu itu kalau seluruh anggota wudu kita sudah apa? Kita basuh. Gitu ya. Wudu. Setelah wudu, kemudian apa? Pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Itu perintah awal umumnya tuh. Kemudian ada perintah tambahan dari pakaian. Kalau bisa disunahkan warnanya putih. Kalau bisa. Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis, "Ilbasu min siyabikum al-bayad. Fa innal bayada atharu wa atyab wa ansab." Sesungguhnya pakailah pakaianmu yang putih kalau mau sholat. Kenapa? Karena pakaian putih itu nuansanya nuansa bening, Pak. Kalau bahasa anak zaman sekarang, nuansanya itu nuansa apa? Nuansanya nuansa baik, nuansanya nuansa bersih. Wa kaffinu biha mautakum, dan jadikan pilihan warna untuk mengkafani orang yang meninggal. Dah pakai pakaian. Ingat, dalam memakai pakaian sesuaikan dengan konteks apa yang mau kita lakukan. Mau sholat kok pakaiannya pakai kaos. Memang Rasul nggak ngejelasin, Pak, pakai pakaian, tapi lihat konteksnya dong. Bukankah setiap tempat ada pakaiannya tersendiri? Setiap tempat ada perkataannya sendiri. Setiap tempat ada etikanya tersendiri. Walaupun saya santri, nek mau main bola jangan pakai sarung. Salah tempat. Kalau bola aja ada pakaiannya tersendiri, masa iya kita menghadap sama Allah tidak mempunyai pakaian tersendiri yang konteksnya biar pas? Yang kita kadang-kadang, Rasul enggak. Ente yang harusnya memahami. Enggak diperintahkan. Bukan gara-gara itu orang masuk surga. Emang iya enggak, betul. Ungkapan itu mah betul, tapi ente kurang ajar. Gimana mau masuk surga kalau kurang ajar? Betul Pak, pakaian koko itu bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga, tapi konteksnya disesuaikan. Ya, makanya Nabi apa? Pakaiannya apa? Pakaian yang rapi, bersih. Konteksnya sesuaikan, warnanya aja disesuaikan Nabi. Yang paling afdal putih. Kemudian yang selanjutnya apa? Jangan ada di pakaian yang kita pakai mau sholat itu apa? Yang bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat di belakang kita. Jangan sampai ada tulisan, Pak, sudahkah Anda sholat? Jangan itu, walaupun itu jangan ada. Nanti kita bilang, dia aja yang di belakang itu sholatnya nggak benar, Pak. Kita salahin orang deh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling khusyuk dalam sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin sholat saya setiap kali pelaksanaan itu 100% disukai oleh Allah. Nabi aja pernah terganggu, Pak, oleh penampilan di depannya.
Nabi itu sallallahu alaihi wasallam suka sholat sunnahnya di rumah, Pak. Ij'alu sholatakum fi buyutikum la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kayak kuburan, kagak pernah disolatin. Sholat sunnah di rumah itu. Tapi kalau bisa, kalau daripada kagak sholat sunnah, ya mendingan di masjid deh. Nabi itu Pak sholat sunnah ba'diyahnya itu di rumah rata-rata. Kenapa? Karena Nabi rumahnya dekat dari masjid. Beliau keluar dari masjid udah rumahnya. Kalau kita enggak, saya di rumah aja, ntar sholat sunnah kan Nabi. Kagak sholat Bapak, yakin saya mah. Datang ke rumah, di jam anaknya datang, Papa udah sholat ya, kagak jadi udah sholat sunnah tuh. Tapi apa? Rasul menganjurkan sholat sunnah yang paling abdal itu di rumah. Supaya apa? Supaya menjadi teladan penampakan apa? Gaung nampak syiarnya itu dilihat oleh keluarga anak-anak. Oh Bapak sholat apa? Kan pasti anaknya bertanya. Oh sholat tuh kayak begitu ya. Supaya ada nilai pendidikan. Sebelum anak dibawa ke masjid, dia sudah tahu. Oh sholat itu nggak boleh gerak. Oh sholat, biar ada gitu uswahnya, ada contohnya. Kita mah kadang-kala beda. Anak disuruh sholat di masjid, bapaknya malah kagak. Makanya anaknya kemudian apa? Berisik di masjid, orang tuanya kagak tahu. Pas anaknya dibenerin, orang tuanya malah yang marah. Itu kalau kita nggak ngerti hukum itu begitu Pak. Makanya harus sering-sering apa? Ngaji. Kalau nggak ngerti hukum itu begitu. Ya. Contohnya. Dah sudah berpakaian yang pas. Jadi pakaian itu jangan sampai ada yang menggoda orang lain, mengganggu kehusuan orang lain. Nabi itu Pak pernah sholat di rumah setelah Aisyah mengganti hordeng. Setelah sholat beliau bilang kepada Aisyah, ya Aisyah, amiti anni sitaroki. Aisyah, tolong itu hordengnya dilepas dah. Kenapa? Fa innahu yuwaswisuni fis shalah. Sesungguhnya gambar hordengmu itu mengganggu kehusyuanku dalam sholat. Rasul itu mah. Lo jangan sosok, itu dia sholatnya aja yang nggak khusyuk. Ya udah tahu kagak khusyuk, ditambahin lagi penyebabnya. Pakai ada tulisan lagi. Jangan lupa 2024 pilih presiden. Ya. Apalagi kalau ada kaosnya apa? Coblos. Kan ya banyak pakaian-pakaian Pak. Gitu. Maka apa? Ayo. Begitu juga. Betul budaya yang baik itu harus dipertahankan. Tapi lihat konteksnya. Makai batik itu mbok yao kalau mau ke hajatan ame acara-acara resmi. Yang jangan dikedepankan batik mau pergi sholat. Kenapa? Karena kadang-kala ada gambarnya Pak yang aneh itu. Ya, kita bukan anti batik, tidak. Sesuaikan konteksnya. Ya, nuansanya biar tidak mengganggu. Karena Nabi aja, karena di gambarnya itu ada di hordengnya biasa hordeng itu kan ada gambar-gambar mengganggu. Pas kena angin tuh apa kelihatan Nabi kayak melambai-lambai begitu gambarnya tuh. Ya. Tuh jadi itu pakai pakaian yang tidak mengganggu. Setelah itu kemudian apa? Kita sudah pakaian rapi ya sesuai dengan konteksnya, nuansanya untuk sholat, pakaian yang pas. Bagaimana Pak dengan peci? Ada syariatnya enggak? Satu, saya cuma bisa berkatakan begini, Nabi itu sholat enggak pernah palanya tidak ada penutupnya Pak. Kecuali ibadah haji, kalau ibadah haji lain ya.
Nabi itu sholat. Orang Nabi wudhu aja pakai sorban kok. Nabi itu pak wudhu pakai sorban. Famasaha binasiyatihi wa alal imamah. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi itu wudhu mengusap ubun-ubun dan di atas sorbannya ketika mengusap kepalanya. Berarti ada penutupnya nggak Pak? Kepalanya ada. Betul, peci ini tidak menyebabkan kita masuk surga, tapi nuansanya pas kalau kita pakai peci. Betul, Rasul tidak pernah mengatakan pakailah peci, nggak ada Pak. Nggak ada. Pakailah, nggak ada. Cuman dipelajari oleh sahabat Nabi. Orang wudhunya aja Nabi ada sorbannya. Berarti ada yang nutup palanya kan? Nah, itu konteksnya. Kenapa nggak boleh apa? Bukan tidak boleh, artinya dianjurkan pakai ada penutup kepala. Pakai peci yang bagus. Ya, penampilannya kan enak. Terus udah datang. Udah, sunnah yang berikutnya adalah kita harus berangkat menuju sholat, pelaksanaan sholat dengan apa? Dengan berdoa. Doanya apa? Doa keluar rumah dulu Pak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tetap boleh ditambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kalau Bapak khawatir di perjalanan ada hal-hal yang bisa membahayakan. Baca itu insya Allah semua bahaya akan disingkirkan oleh Allah. Dan itu sudah terbukti. Doa itu bismillahilladzi la yadurru udah terbukti Pak dari zaman sahabat. Ya, dah baca doa. Setelah itu apa? Doa melangkah menuju masjid. Kata Nabi, kalau Anda berangkat berdoalah. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi sam'i nuro wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fi amami nura wa min khalfi nura wa min tahti nura wa min fawqi nura waj'al li nura. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya karena kan kalau ya pripun ya kalau bahasa Arab ya orang Jawa ya susah. Pakai bahasa Indonesia aja Pak dalam hati. Ya Allah jadikan di hatiku sumber cahaya. Jadikan di pendengaranku sumber cahaya. Jadikan di mataku sumber cahaya. Jadikan sebelah kananku sumber cahaya, sebelah kiriku sumber cahaya, di depanku sumber cahaya, di belakangku sumber cahaya. Dari bawah ada sumber cahaya untukku, dari atas ada sumber cahaya. Ya Allah, jadikan untukku cahaya. Kenapa? Karena itulah Rasulullah berkata, wassalatu diyaun. Salat itu adalah sumber cahaya. Butuh nggak kita cahaya? Butuh Pak. Kalau ada orang nggak ada cahayanya, dia pasti akan tersiksa. Kayak kita kalau lampu mati, malam-malam tersiksa nggak Pak? Coba aja, alhamdulillah zaman sekarang. Coba Thomas Alva Edison itu orang Islam, banyak banget pahalanya itu. Dia kan yang menemukan lampu. Wah banyak banget jariah amal apa itu. Sayangnya dia bukan orang Islam, jadi nggak apa putus sudah.
Waja'al fi qalbi. Kenapa? Karena kita butuh nanti Pak salat itu. Salat di mana butuhnya? Ketika kita berpulang ke rahmatullah di alam barzakh kita butuh cahaya. Waja'al fi qalbi nur. Sumber cahaya yang menyinari langkahku, yang menyinari perilakuku. Berseri-seri. Jadi dah keluar. Kemudian itu baca doa. Bagaimana Pak langkahnya, disunahkan langkahnya kalau kita menuju masjid, menuju pelaksanaan sholat, langkahnya yang normal. Enggak boleh gede-gede langkahnya dan apalagi sampai apa? Setengah lari enggak boleh. Mau imamnya, mau makmumnya udah mau sholat, udah qomat, tetap saya jauh. Jalannya tetap pelan. Disunahkan oleh Nabi itu jalannya bukan normal, biasa. Kata Nabi, "Iza ataitumus sholata fa'tuha biwaqarin wa tuma'nina." Mas, kalau ente mau mendatangi masjid, mau melaksanakan sholat, langkahnya datanglah dengan penuh ketenangan. Tuma'nina, penuh ketenangan. Wa waqarin, dan bersahaja, mantep gitu. Normal, biasa. Gak usah gerasa gerusu, gak usah lari-lari. Betul, Pak. Kalau kita bisa membarengi takbirnya imam, artinya setelah imam takbir kita langsung bisa bertakbir, itu pahalanya hebat. Tapi jangan sampai kita mau mendapatkan pahala yang itu, tapi pelaksanaan sholat kita jadi terbengkalai. Karena pengen, wah udah koma, tuh lari dia kan. Yakin saya, dia sholatnya nggak bakalan bener. Orang mau niat aja ngap-ngapan bagaimana? Usolli, pokoknya yang melafatkan niat nih. Masalah melafatkan tidak itu nanti urusan. Yang melafatkan lah, usolli, pasti ngap-ngapan. Usolli ini lama-lama jadi kagak niat, itu kagak bener niatnya. Makanya Nabi bilang, kalau datang udah tenang aja, nggak usah sambil lari-lari. Apa yang Anda takutkan? Nggak dapat sholatnya. Udah, ente mulia, bagus, yang penting bisa sholat dengan baik. Makanya Nabi memberikan solusi, Pak. Saya larang ente lari. Maka apa? Kata Nabi, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang ente ketemu udah 1 rakaat langsung ikut fasallu. Fa-nya itu litartib, langsung sholat, nggak usah pakai nunggu dulu ngaso. Ya lagi ruku, ntar aja deh. Kan nggak dihitung ini. Oh nggak begitu Pak pikirannya kalau kita mau sholat. Ketemunya imamnya udah itidal, ente langsung masuk. Niat, ikutin langsung. Imamnya sujud, ente ikut sujud. Pak dihitung nggak? Enggak. Karena batas dihitungnya 1 rakaat itu kalau saya masih ketemu imamnya ruku. Dalam hadis Nabi mengatakan, man adrakar ruku'a faqad adrakar rakaah. Yang masih ketemu rukunya imam, pas udah niat, Allahu Akbar, masih Allahu Akbar, ketemu rukunya, dia bisa ruku, udah dihitung 1 rakaat. Walaupun Fatihah nggak baca, ini nggak baca, tetap dihitung 1 rakaat. Saya ada yang bertanya, terus kalau dihitung 1 rakaat, Fatihahnya siapa? Fatihahnya yang nanggung imam. Ya, bacaan Qur'annya yang nanggung imam, rukunya nanggung imam. Imam semua. Ente dihitung 1 rakaat full lengkap. Kalau masih ketemu rukunya imam, enggak ketemu rukunya imam, ya udah langsung ikut sholat. Jangan ngaso dulu, ntar tungguin dia bangkit dari sujud. Kan nggak dihitung aja. Kita terlalu kalkulatoris, hitung-hitungan.
Perintah Nabi, ma adraktum fasallu. Yang ente dapatkan di dalam pelaksanaan itu, yang Anda saya larang untuk buru-buru, larang untuk sambil lari. Apa yang ente ketemukan rakaat pertama udah selesai, ya udah langsung masuk rakaat kedua. Wa ma fatakum, yang kelewat fatimu, sempurnakan sendiri. Kenapa? Dalam hal ini Nabi itu sering Pak memberikan wejangan ke sahabat. Pernah suatu saat sahabat itu pengen ketemu dengan rukunya Nabi. Apa? Nyampe di depan sholat sono dia udah niat. Habis itu ruku dia jalan. Dikirain Nabi nggak tahu. Nabi setelah selesai sholat, siapa tadi itu? Siapa tadi yang begitu tuh? Karena salah satu mukjizatnya Nabi itu bisa melihat orang di belakang, Pak. Pergerakan apapun di belakang bisa Nabi lihat. Ada sahabat yang lagi tanya Nabi, siapa tadi itu? Tolong jangan pernah diulang lagi ya. Udah datang aja normal, ngapain pakai di sono Allahu Akbar, di depan pagar sono Allahu Akbar terus ruku masuk. Hanya karena pengen mendapatkan rukunya imam. Masuk dulu ke masjid, baru kalau dapat baru. Jadi saya melihat perilaku sahabat itu unik-unik. Saking pengennya dapat tuh kadang-kala ada. Padahal apa? Hal yang seperti ini karena tidak dilandasi oleh ilmu, Rasul tegur. Kenapa? Takut menjadi sebuah budaya. Tegur, jangan. Ini baru. Jadi kita tidak boleh sambil sudah sampai ke masjid apa? Langkahkan kaki masuk masjid dengan langkah kaki kanan disertai dengan doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Sunnah kan? Apalagi sunnahnya Pak setelah doa, baca sholawat kepada Nabi. Iza dakhaltumul masjid fasallu alayya. Kalau ente masuk masjid ingat bersolawat sama aku. Setelah doa Allahumma ftahli, baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau lengkap sholawatnya boleh. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Boleh. Boleh juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, cuman terlalu hitung-hitungan. Kalau kata saya salawatnya ke Nabi doang, mentang-mentang Nabi doang yang bisa memberikan syafaat. Keluarganya doainlah. Ingat, kalau kita sayang keluarga Nabi, yakinlah Nabi pasti akan menyayangi kita. Lawat. Setelah itu apa? Lihat keadaan. Kalau lagi azan jangan langsung sholat sunnah. Kenapa? Yang lebih abdol saat azan itu amalia sunnahnya adalah menjawab azan. Orang ngaji kudu berhenti dulu. Ente wirid berhenti dulu. Berikan kesempatan untuk menjawab azan. Disunahkan tuh. Ya, aja. Ya, jawabnya azan kan dan qomat sama, Pak. Ya. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin kecuali di hayya 'alatain faqulu al-hauqalah. Ente menjawab azan, ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Dia ucap Allahu Akbar, ente ucap Allahu Akbar. Ucap asyhadu an la ilaha illallah, ente ucap lagi setelahnya asyhadu. Itulah jawaban. Kecuali apa? Di al-hau hayya 'alatain, di dua kata kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka Anda jawablah dengan hauqalah. Hauqalah itu sebuah istilah untuk la haula wala quwata illa billah. Istilah-istilah ucapan itu Pak dalam Islam hebat. Habis basmalah
ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau ente disuruh orang Arab, basmalah, basmalah yai. Basmalah, basmalah, basmalah. Bukan begitu maksudnya. Ucapin bismillahirrahmanirrahim. Tasbih, ucapannya apa? Subhanallah. Tahmid atau hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Jawab, jadi itu. Setelah itu apa? Doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidana Muhammad. Yang kadang-kala yang saya temukan di lapangan, setelah qomat rata-rata kita enggak membaca doa. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh itu adalah jawaban untuk qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah jawabannya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati. Doanya apa? Doanya hampir sama kayak doa azan, Pak. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Itu doanya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina. Ya Allah, berikan Nabi Muhammad doanya di hari kemudian. Nanti kenapa begitu? Karena Nabi bercerita nanti di hari kemudian cuman doa dan permintaan saya doang yang dikabulkan oleh Allah. Makanya kita support dengan doa. Ya Allah, nanti doanya untuk memberikan syafaat buat umatnya, doanya untuk menyelamatkan umatnya itu diterima semua oleh Allah. Ini kan dalam hadis itu di padang mahsyar nanti semua kita berlari meminta tolong, minta tolong ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, aneh kagak bisa nolongin. Hari ke Nabi Nuh bilang, aduh aneh aja babak belur. Orang anak saya sama istri saya aja nggak masuk Islam. Ya. Lari ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, anak pernah bohong. Itu ya Allah, ungkapan para nabi itu, aneh pernah bohong. Ya saya bilang, nabi kok bohong ya? Ternyata sebenarnya apa? Kalau hitungan kita mah kagak bohong, tapi kalau Nabi Ibrahim menganggapnya itu bohong. Tetap hakikatnya bohong. Karena dulu Nabi Ibrahim itu ketika dia berpapasan dengan Raja Namrud dan pengawalnya. Raja Namrud itu adalah raja maniak cewek cakep. Istri orang tapi maniaknya. Kalau yang lain kagak dia mah. Istri orang cakep nih, demen banget dia main rebut aja. Nabi Ibrahim lagi jalan sama Siti Hajar nih. Tanya sama siapa? Ukhti, saudara Ani. Dalam hatinya dia bilang, fil Islam, saudaraku seiman. Dalam hatinya tapi itu dia bilang ukhti saudaraku. Mungkin bohong itu menurut kata Ibrahim, aneh bohong tuh. Tapi untuk menyelamatkan. Itu, makanya pas minta tolong, aneh nggak bisa, aneh pernah bohong. Lari ke Nabi Isa, kata Nabi Isa, aneh nggak bisa. Umat saya aja jadi kualat nganggap saya Tuhan kok. Akhirnya apa? Larilah kita semua ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung tahu diri, langsung sujud di hadapan Allah. Di padang mahsyar. Langsung sujud. Apa kata Allah? Ya Muhammad irfa' ra'saka is'al tu'to. Muhammad udah cukup, sujudnya udah cukup. Di akhirat ini bukan tempat lagi untuk sujud, udah. Minta, udah aneh kasih. Nabi Muhammad angkat, ya Allah, saya sini berikan syafaat, berikan kemudahan, berikan. Nah, itu yang kita doakan ketika kita qomat.
ati sayyidina Muhammadin su'lahu min, ya Allah berikan permintaannya, kabulkan permintaannya Nabi Muhammad nanti. Komat. Baru setelah itu apa? Kalau tadi kita bicara azan, habis azan jawab, setelah jawab apa? Baru kita sholat sunnah. Masuk masjid nih, masuk masjid tadi kan, masuk masjid udah doa bla bla bla. Kalau belum azan kita sholat tahiyatul masjid. Disunahkan sholat tahiyatul masjid. Sunnahnya tuh Pak, sholat tahiyatul masjid. Sholat yang lain udah sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat yang lain masih banyak waktu, sholat yang lain ntar. Sholat tahiyatul masjid dulu. Kata Nabi, iza dakhaltumul masjid fala tajlis hatta tarka'a raka'atain. Ente jangan duduk sebelum ente ruku 2 rakaat. Yang dimaksud adalah tahiyatul masjid. Setelah itu baru yang lain. Baru nanti kita akan masuk kepada sunnah-sunnah pelaksanaan sholat. Itu hal-hal yang disunahkan oleh Nabi ketika kita menuju pelaksanaan sholat. Sebelum melaksanakan sholat. Nah mudah-mudahan ini bisa apa? Kalau ada ungkapan-ungkapan ini nggak ada hadisnya karena kita nggak tahu Pak, bilang aja gitu, ente aja nggak tahu hadisnya, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, ente kan nggak hidup di zaman Nabi makanya nggak tahu. Begitu aja gampang Pak kalau ada orang yang suka menyalah-nyalahkan apa yang dijelaskan oleh para alim ulama. Biar kita apa? Udah jangan ribut dalam pelaksanaan kebaikan sholat. Ya. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum nanti setelah membahas tentang sunnah-sunnah sholat ini, besok insya Allah pada pelaksanaan setelah itu supaya apa? Dalam pelaksanaan sholat kita tidak terjadi banyak perbedaan yang tidak bisa kita tidak bisa kita pahami. Saya lihat banyak banget perbedaan. Maksudnya di tempat lain bukan di sini. Makanya supaya nggak ada perbedaan, kita apa? Ayo kita perdalam ilmu tentang sholat. Hal-hal yang disunahkan. Kalau yang diwajibkan itu mah nggak banyak perbedaannya, Mbak. Yang diwajibkan rukun itu nggak banyak perbedaannya. Hampir sepakat semua yang dirukunkan dalam sholat. Maka saya bilang, ya masa kagak tahu, pasti tahu lah yang rukun. Tapi yang malah banyak diperdebatkan itu adalah hal-hal yang sunnah. Contohnya apa? Kunut. Kan diperdebatin kan? Iya kan? Padahal itu mah sunnah. Kata Imam Syafi'i apa? Walaupun Nabi pernah meninggalkan kunut, sekali aja Nabi pernah melakukan, itu boleh kita rutinkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali aja Nabi pernah melakukan, dan Nabi melakukan. Kata Imam Syafi'i, Nabi itu melakukan kunut subuh sebelum terjadi peristiwa pembunuhan 77 sahabatnya. Sudah kunut subuh. Terus kemudian datang peristiwa ini, akhirnya Nabi mensyariatkan namanya kunut nazilah. Oleh Allah ditegur. Jadi yang ditegur itu sebenarnya kunut nazilahnya apa kunut subuhnya? Saya ulang. Sebelum peristiwa pembunuhan 77 sahabat hebat Nabi itu, sahabat berliannya Nabi itu udah kunut subuh, Pak. Ya udah kunut subuh. Kemudian apa? Terjadi peristiwa. Nabi kemudian apa? Mendoakan namanya kunut nazilah. Dalam sholat mendoakan celaka orang-orang yang membunuh sahabatnya. Oleh Nabi, oleh Allah ditegur. Muhammad, nggak boleh begitu. Jangan doain mereka celaka. Ente mah tugasnya cuma dakwah, jangan mintain
Akhirnya Nabi Muhammad disuruh berhenti. Akhirnya berhenti itu kunut nazilahnya. Kunut subuhnya lanjut ya. Itulah yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Malik, Nabi tetap kunut sampai meninggal dunia. Memang debatable hadisnya, tapi menurut kritikus hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta seluruhnya yang hadis ya, seluruhnya sahih kecuali cuma 3, dan 3 itu tidak masuk kunut, tentang kunut. Makanya Imam Syafi'i getol, enggak bergeser, mau ente apa juga enggak bergeser. Kenapa? Kunut subuh itu doanya bagus, diajarkan oleh Nabi sama cucunya. Jangan-jangan yang kagak mau kunut kayaknya nggak hafal kali doanya Pak ya. Ini jangan-jangan kagak hafal gitu, makanya daripada nyusahin ya, jadi gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan.